Assalamualaikum. Waalaikumsalam bro. Masya Allah. Lora, sehat Lora. Udah manggilnya jangan gitu ah. Nggak asik banget. Masa manggilnya Dek? Manggil-manggil apa aja dah. Mau manggil Bang, umurnya kilaan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah, Bang Ustaz. Oke, buat semuanya silakan. Kemarin pada nanya-nanya di DM banyak juga. Silakan mungkin yang mau bertanya. Sekarang akan dijawab oleh beliau, abang gue. Ya, Beliau adalah seorang yang Masya Allah dah. udah gak usah jangan deskripsikan saya dong. Silahkan, hanya silahkan. Gimana dah? Kabar semua gimana? Alhamdulillah sehat. Masih di rumah sakit nih. Barusan saya masuk pas live malah ada orang pacaran lah. Apaan. Maklum anak muda. Coba mulai dari sampean dah. Pertanyaannya jangan nunggu dari yang lain. Ana mau nanya dulu Ustaz. Ana udah nanya belum ya? Udah pernah nanya belum ya? Kemarin Ana masih bingung nih. Enggak, biar berbagi. Gimana? Masalah fikih ya. Iya gimana? Dulu Ana ingat waktu di pesantren pernah bahas, cuman masih belum jawabannya masih lupa Ana. Kalau ada orang sholat jamaah, kemudian makmumnya itu ada di kamar. Terus gimana? Berjamaah makmumnya ada di kamar. Tapi imamnya di luar kamar, sedangkan pintu kamar tertutup, ya. Tapi jendela terbuka. Itu gimana hukum sholatnya? Kan dalam berjamaah itu ada aturan imam dan makmum harus berkumpul di satu tempat, khususnya masjid, atau boleh di tempat bukan masjid asalkan tidak sejauh 300 hasta atau kurang lebih 70 meteran gitu. Jangan sampai sejauh 70 meter. Itu yang pertama. Jadi yang ketentuannya itu harus di masjid. Di masjid bebas di masjid. Imamnya ada di mihrab, makmumnya ada di pintu depan, sejauh apapun itu tetap sah. Atau boleh di luar masjid asalkan jarak antara imam dan makmum itu tidak lebih jauh dari 70 meter kurang lebih. Ya. Terus ada syarat tambahan bagi yang di luar masjid, yang bukan masjid, makmum disyaratkan andaikan dia mau nyamperin imam itu bisa dan tidak harus berpaling dari kiblat. Jadi misalnya ada dua ruangan, imamnya ada di ruangan yang sini, makmumnya ada di ruangan yang sini, itu boleh asalkan tidak ada pembatas yang sehingga kalau makmum mau nyamperin imam harus belok dari kiblat dulu. Berarti kalau nyamperinnya perlu belok berarti nggak sah? Kalau nyamperinnya perlu belok itu baru nggak sah berjamaahnya. Jatuhnya jadi sholat masing-masing. Terus kalau melihat masjid-masjid yang tangganya di belakang gimana sih? Enggak, kalau untuk masjid bebas. Ini dalam konteks selain masjid. Kalau untuk masjid, dalam konteks selain masjid, itu disyaratkan harus jangan sampai sejauh 70 meter dan sekiranya kalau makmum mau nyamperin imam tidak harus belok dari kiblat. Gitu. Berarti kalau di masjid itu walaupun tangganya di belakang harus berbalik nggak apa-apa. Bebas. Yang penting dia punya hal yang bisa dia jadikan untuk ngikutin imam, entah itu dengan pandangan atau kalau nggak kelihatannya dari suara buat ngikut jatuh bangunnya gitu. Terus lagi tuh masih ada aja yang nanya masalah mungkin udah biasa ditanya kayaknya Jumatan. Kenapa? Kita udah melewati Jumatan hampir berapa bulan ya, mungkin di daerah-daerah begini. Jadi udah melewati Jumatan hampir berapa 2 bulan. Sedangkan ada beberapa ulama yang bilang katanya sebenarnya masa-masa ini tuh belum sampai musibah ini belum sampai untuk boleh kita meninggalkan Jumatan, belum sampai segitu. Jadi gini bro, kita itu tugasnya ikut para ulama, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita itu mencari persatuan.
bukan perpecahan. Itu yang kedua. Maka fatwa untuk di Indonesia itu yang mengikat adalah MUI. Terlebih memang MUI juga satu suara dengan banyak lembaga ulama di dunia. Bahkan yang terakhir kemarin fatwa MUI dinyatakan tidak berseberangan dengan pendapat Habib Umar. Jadi untuk tempat atau masjid-masjid itu boleh tidak mendirikan Jumat di saat wabah ini dengan 2 syarat. Ini yang dari Habib Umar. Yang dari Habib Umar di Irfun Nabawi, di Nabawinya yang Arab tuh, itu Habib Umar bilang, bidhannin sahihin aw yaqin. Harus berdasarkan anjuran pemerintah, yang mana anjuran pemerintah tersebut mengambil salah satu dari 2 hal. Dengan prediksi yang akurat, atau dengan keyakinan. Jadi misalnya di suatu tempat ini sudah zona merah, pemerintah dengan prediksi yang akurat, bukan hanya ketakutan dan kekhawatiran saja, tapi memang secara prediksi ini sangat berbahaya, maka boleh pemerintah menghentikan itu. Atau dengan keyakinan, misalnya ini udah pernah kejadian ini, ada perkumpulan dan terjadi penularan di tempat ini, stop. Tapi berpesan, kalau kayak Habib Umar berpesan, jangan sampai pemerintah itu sembarangan menutup, sembarangan menghentikan Jumat. Itu juga perlu diperingatkan kepada pemerintah. Jadi selama masih belum, prediksinya belum terlalu akurat, masih hanya bersifat kekhawatiran, itu jangan ditutup gitu. Ya karena juga kayaknya sebagian ada juga yang ketika ada yang di sini di Jakarta, ada yang ketika dia taraweh semena-mena langsung disuruh bubar. Terlebih ada orang-orang yang mungkin yang dekat masjid melapor-laporin gitu. Ya, itu kembali ke tempat masing-masing. Semua tempat nggak bisa disamakan. Jadi kalau mau membahas tentang hal tersebut, harus ditekankan pertama itu adalah ini masing-masing tempat. Tergantung kebijakan dan situasi di tempat tersebut. Anjuran para ulama intinya kita ikutin pemerintah itu. Anjuran para ulama. Terlebih sekarang dalam hal ini itu dengan panduannya Majelis Ulama Indonesia gitu. Itu maksudnya apa satu? Kalau pendapat Habib Rizik apa kabar ya? Ini maksudnya apa nih? Ada. Gimana? Itu ada yang komen kalau pendapat Habib Rizik apa kabar ya? Cuaks. Ini maksudnya apaan? Tidak Adam. Udah skip aja. Imam sama yang azan pahalanya gedean mana? Itu masing-masing ada fadilahnya masing-masing, bro. Jadi imam sama jadi muadzin. Tapi kalau imam itu lebih kepada tanggung jawab sih. Makanya ada aturan kalau imam itu dianjurkan yang lebih tahu, aqra'uhum lil Quran, yang lebih pandai bacaan Al-Qur'annya, yang lebih luas ilmunya, itu untuk jadi imam. Kalau jadi muadzin itu siapapun boleh berlomba-lomba. Pahalanya itu kayak dibuka untuk umum gitu. Makanya kalau untuk azan, kata Rasulullah, lau aliman nas ma fil adzan la tataqatalu. Andaikan manusia tahu pahala yang terdapat di dalam azan, mungkin mereka akan ribut, akan bertengkar untuk berebut siapa yang akan azan gitu. Jadi kayak untuk umum, sedangkan Jumat itu bukan Jumat, sedangkan imam itu lebih kepada orang yang paling berpengetahuan, yang paling mahir bacaan Al-Qur'annya, dan seterusnya. Jadi beda hal, nggak bisa dibanding-bandingkan gitu. Oke. Ini ada lagi nih, gimana masjid yang ikut pemerintah aja padahal belum zona merah daerahnya? Kalau sekiranya tidak membahayakan, tetap didirikan. Kalau memang belum zona berbahaya. Berarti kalau masih belum tetap berbahaya, dia tetap ikut pemerintah, gimana? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau memang belum berbahaya. Itu yang pertama. Bentar. Yang pertama, kita kan taat itu kepada Allah dan kepada Rasul. Wa ulil amri. Wa ulil amri. Wa ulil amri ini nggak pakai ati'u. Di Al-Quran langsung pakai wawu doang. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Yang ada ati'unya itu Allah dan Rasul. Artinya yang ketaatan mutlak. Wa ulil amri ini disertakan dengan kata dan. Masya Allah. Dan pemerintah. Di situ rahasianya kata para ulama, kita ikuti pemerintah selama pemerintah tidak menabrak aturan Allah dan Rasul.
Manakala aturan pemerintah tersebut menabrak aturan Allah dan Rasul, boleh tidak dipatuhi selama tidak menimbulkan bahaya pada diri kita. Kalau sekiranya itu bisa menimbulkan bahaya, maka kita tetap dengan terpaksa harus mengikuti. Kayak gitu. Oke, siap. Ini ada yang galau saat nasihat. Saya herannya bro, saya herannya kenapa di giliran masalah Jumat semuanya berdebat, nggak mau patuh sama pemerintah, apalah ini. Kenapa nggak aturan lampu merah aja kita belepotan? Ya betul. Ya. Oke. Minta nasihat apa soal dulu, Tat? Oh iya, barusan itu kayak ada yang nulis tentang perang Badar ya? Iya, ini ada yang minta dikisahkan. Nanti itu terakhir aja, terakhir. Oke. Ini ada yang nanya lagi. Untuk pertanyaan nasihat buat orang yang overthinking. Gimana overthinking itu? Overthinking punya mikirnya berlebihan kali. Iya, overthinking mikir berlebihan seperti apa maksudnya? Apanya nih, nggak tahu nih. Enggak, bukan kalimat overthinkingnya yang saya tanyakan. Maksud overthinking yang seperti apa gitu? Oke, nunggu dia. Dalam sekarang lagi nih. Karena kalau ini bro, kalau masalah berpikir, tafakkur itu kan anjurannya tafakkur sa'atin khairun min ibadati sana. Bertafakkur 1 jam itu pahalanya bisa lebih besar dari ibadah 1 tahun. Makanya ibadah Rasulullah sebelum diturunkannya ibadah yang bersifat praktek, itu ibadahnya Rasulullah adalah bersifat tafakkur. Rasulullah ada di Gua Hira itu, ibadahnya ibadah berpikir, memikirkan bukti-bukti kekuasaan Allah, dan kata Rasulullah memikirkan tentang aib-aib kita sendiri. Kayak kita berpikir dalam sehari ini lebih banyak mana dosa sama ibadah kita gitu. Sedangkan kita kebanyakan mikir aib orang lain. Nah itu, kita itu kadang sibuk mikir duniawi itu yang bersifat materi atau yang berkaitan dengan orang lain. Lanjut. Overthinking itu takut akan segala sesuatu, lebih memikirkan masa depan. Was-was lebih tepatnya mungkin ya overthinking itu. Iya, orang was-was itu enggak diperkenankan di dalam agama. Kita itu di dalam Islam punya konsep tawakal yang menabrak segala overthinking yang berlebihan itu. Padahal bahkan iya, ada dalam tawakal itu polanya hadat yang gini, layak surhamuk makudriyakun. Iya, layak surhamuk makudriyakun. Jangan sampai sedih berlebihan, takut berlebihan, sebab yang ditakdirkan pasti terjadi gitu. Dan tugas kita itu bukan meraba-raba masa depan, bro. Buat plan dalam hidup itu boleh, buat plan. Kita mau merencanakan setelah kuliah ini apa, setelah S1 apa, setelah ini apa, setelah kerja ini apa. Boleh buat plan, tapi jangan kita patokkan itu harus terjadi. Jadi dalam setiap rencana kita juga harus menggantungkan perasaan bahwa kalaupun nggak terjadi, kita harus baik-baik saja gitu. Sudah, lanjut. Ada nih yang nanya fikih, kalau imamnya tajwidnya masih belum baik atau mungkin makhrajnya belum baik, gimana Ustaz? Apakah gimana? Kalau imam sholat, tajwidnya masih belum baik atau makhrajnya masih belum bagus, sedangkan si makmum ini lebih mungkin secara ilmiah lebih bisa. Jadi apa yang kita lakukan? Apakah tetap makmum atau ditinggalkan atau gimana? Kalau nggak fatal, tetap makmum karena itu lebih penting menjaga persatuan. Adab juga. Kalau nggak fatal, tapi kalau fatal banget, mending jangan, bro. Dan itu kembali ke kesadaran masing-masing. Kita harus tahu diri lah. Kita harus tahu kapasitas kita itu di mana. Kalau ada orang yang sudah kelihatannya lebih tahu dari kita, ya mengalah lah. Yeah. Jangan mementingkan siapa yang paling depan. Yang kita pentingkan itu harusnya adalah kebaikan bersama. Tapi ini saat kadang nih, kadang saya pernah ngalamin juga ketika saya bermakmum masbuk, ketika rakaat kedua, saya menilai bacaannya kok menurut saya kok banyak yang kurang gitu. Itu sikap yang baik, aku tetap dilanjutkan. Kalau memang di tempat yang sekiranya nggak menimbulkan fitnah, boleh sih mufarokoh.
Mufaroqah artinya kita pisah niat dalam hati, kita nggak makmum lagi. Tapi kalau sekiranya itu bisa menimbulkan konflik, menimbulkan keresahan, jangan mufaroqahnya sembunyi-sembunyi atau jangan mufaroqah, nggak apa-apa. Ya, berarti di situ pentingnya ilmu, bukan cuma ilmu doang, tapi gimana kita bisa berbuat keadaan sekitar. Iya bro, banyak banget teori-teori fikih itu. Makanya kalau kata para ulama, man tafaqqaha wa lam yatafalsaf faqad tafassaq. Orang yang belajar fikih tanpa di backup oleh tasawuf, kadang dia menjadi orang yang jahat gitu. Kenapa? Karena dia tahu konsepnya doang, tidak tahu prakteknya. Sedangkan penjalanan praktek itu menggunakan tasawuf. Nah. Kayak misalnya, contoh kecil, kita di dalam aturan sholat diajarkan rukun sholat itu di dalam sujud, jari kita harus ditekuk semua, disentuhkan kan? Jari kaki itu harus dilipat. Karena termasuk. Kalau kita iya, kalau kita belajar hanya nyampe situ doang, kita ketemu orang di masjid sujudnya nggak bener, langsung kita salah-salahkan dong. Ya betul. Yang terjadi malah kadang meresahkan kadang. Padahal di tasawuf kita diajarkan bahwa iltamis li akhika udhran walau 70 marrah. Buatkanlah alasan untuk saudaramu sekalipun harus 70 kali alasan. Misalnya ada orang buat kelakuan yang di mata kita ini kayak janggal gitu, mau kita tegur. Nah, itu sebelum kita menegur, kata ulama tasawuf, kita cari-cari alasan dulu dalam hati. Jangan-jangan orang ini begini. Dalam konteks barusan orang sujud, jangan-jangan kakinya dia terkilir, nggak bisa ditekuk. Kita buat alasan dulu. Ya. Kayak gitu. Kalau sekiranya bisa melukai orang lain atau menimbulkan keresahan. Kalau bahasa entengnya berbaik sangka gitu ya. Iya, berbaik sangka. Oke, saat lanjutan. Kalau sholat wajib kita jadi makmum. Kalau kita jadi makmum, apa harus baca Al-Fatihah? Ini fikih semua ya pertanyaannya ya. Oh, karena mungkin dalam banyak orang-orang yang itu juga, yang anak-anak sekarang tuh masalah wudu, masalah niat sholat, kadang mereka juga masih banyak yang belum bisa. Dalam berjamaah itu makmum itu dianjurkan langsung baca rukunnya doang, artinya langsung ke basmalah. Kalau kita bermakmum, kalau sekiranya bisa ada kekhawatiran kita ketinggalan, maka nggak usah baca bacaan iftitah kabira walhamdulillahi katsira, itu nggak usah dibaca. Kalau sekiranya yang sunnah-sunnah nggak usah baca, langsung ke yang wajib, langsung ke bismillah. Kalau misalnya imam udah ruku, bacaan nggak selesai, langsung ikut, nggak usah diselesain, langsung ikut ruku, ikut imam, karena makmum itu tugasnya ngikut doang. Nah, yang jadi masalah itu ini dalam konteks fikih sih. Yang jadi masalah ketika kita makmum dan kita baca kabiro dulu. Kita baca kabiro dan kebetulan imamnya cepat bacaannya. Imam mau turun, boro-boro Fatihahnya. Kadang kabiro kita belum selesai. Ya. Nah, yang kayak gitu, itu aturannya itu masih kayak jadi polemik gitu antara para ulama. Ada yang mengharuskan baca dulu Fatihahnya, jangan langsung ikut. Tapi kalau panjang ini rinciannya sih, kalau misalnya sampai ketinggalan 3 rukun, otomatis berjamaahnya batal, jadi sholat sendiri. Ada yang seperti itu, ada yang simple untuk orang awam gitu. Pokoknya imam ruku aja, imam sujud nggak usah ribet-ribet mikir. Oke, lanjut. Hukum air kencing kucing sangat najis atau tidak? Gimana? Hukum air kencing kucing sangat najis atau tidak? Kencingnya kucing itu najis kalau benar-benar terlihat di mata kita dan benar-benar kesentuh ke kita. Selama masih bersifat ada praduga lain, masih abu-abu, maka kata Rasulullah, innama huwa tawafuna alaikum. Sesungguhnya kucing itu adalah hewan yang biasa mondar-mandir di sekitar kalian gitu. Jadi nggak usah dibikin resah. Iya, jadi ketika asalkan kita Avanzat, kalau lagi sholat ada kucing lewat di sajadah, kita yakin aja itu nggak ada apa-apa gitu. Selama nggak ada bekas yang memang nyata, maka nggak jadi najis, bro.
Makanya kayak di dalam fikih dikatakan kalau kita melihat kucing lagi gigit tikus, ini kan najis kan? Iya. Kucing lagi gigit tikus. Bangkai. Terus dia menghilang setengah jam, muncul lagi, dia minum ke air kita nggak najis. Masya Allah. Gitu ya. Karena dalam setengah jam itu masih ada kemungkinan kucing ketemu air, dia minum di air kayak gitu. Walaupun kenyataannya Karena walaupun kenyataannya tidak.